Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini Pak Fahri akan mempraktekkan cara berwudu dengan baik dan benar. Jadi wudu itu merupakan kunci utama dalam wudu sebelum melaksanakan sholat. Jadi orang yang tidak mempunyai wudu itu dilarang sholat, baik sholat sunnah dan wajib itu dilarang. Selain sholat, orang yang tidak mempunyai wudhu itu juga dilarang tawaf. Tawaf itu ketika nanti kalian insya Allah kalau ke Ka'bah, umroh atau haji, tawaf itu keliling, jadi harus mempunyai wudhu. Yang ketiga itu ada memegang Al-Quran. Jadi la yamassuhu illal taharun. Jadi orang yang tidak mempunyai wudhu itu nggak boleh pegang Al-Quran, nggak boleh, harus mempunyai wudhu. Jadi tiga tadi, orang yang mempunyai wudhu itu nggak apa-apa sholat, nggak apa-apa tawaf, dan nggak apa-apa pegang Al-Quran. Mungkin langsung saja dalam ayat surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi dalam ayat surat Al-Maidah ini menjelaskan idza kuntum ilas shalah. Jadi apabila kalian mau melaksanakan salat, apa yang harus dilakukan? Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuh kedua tangan. Sampai apa ini? Ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu. Terus dilanjutkan, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa sebelum orang melaksanakan sholat itu 4 yang wajib, yaitu langkah-langkah itu langkah wudhu, itu membasuh muka, terus membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kedua kaki. Ulama menambahkan, ulama fikih, jadi 4 tadi kan yang wajib, ditambah 2. Jadi ketika membasuh muka itu disertai dengan niat. Nah, yang terakhir itu wajibnya wudhu, rukunnya wudhu itu tartib, jadi harus berurutan. Jadi yang wajib itu 6 tadi. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan. Ketiga mengusap sebagian kepala. Kelima membasuh kedua kaki. Dan terakhir tertib, berurutan, harus berurutan, nggak boleh koncar-kancir, nggak boleh, harus berurutan mulai dari awal sampai akhir. Nah, mungkin setelah ini kita akan praktek bagaimana wudhu yang benar. Oke, setelah ini kita akan praktek teman-teman dari Sekolah Alam Avicenna. Buat adik-adik kemarin yang sudah praktek di video, kali ini Pak Fahri akan praktek wudhu secara lengkap. Jadi langkah pertama wudhu itu kita menghadap kiblat dulu. Menghadap kiblat. Setelah itu mencuci tangan dengan membaca basmalah. Saya copot dulu kopinya. Jangan lupa dalam menggunakan air itu tidak boleh mubadzir. Jadi orang yang mubadzir, boros air, itu termasuk temannya setan. Jadi cukup hidupin, nah, dikit aja. Nah, segini nggak apa-apa. Nah, jangan banyak, jangan sampai segini mentang-mentang di rumahnya banyak air. Nggak boleh gini, ini boros ini. Jadi harus kecil. Nah, kecil. Nah, apa-apa kecil ini. Jadi yang pertama tadi menghadap kiblat, selanjutnya membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, membasuh tangan, nah, pergelangan tangan 3 kali ya, sunnahnya 3 kali. Ini termasuk sunnah. 3 kali. Saya ngadep sana ya biar lebih jelas. Setelah membasuh tangan 3 kali, itu kumur-kumur dilanjutkan dengan apa namanya ini? Membersihkan hidung. Nah, jangan besar-besar. Gunakan 2 tangan. Pertama
dengan masukkan ke mulut lalu diceruskan dengan hidung. Jadi langkahnya ambil air segini, masukkan mulut, dilanjutkan ke hidung. Itu 3 kali sunnah. Sekarang kita memasuki yang wajib. Jadi rukunnya wudhu yang wajib. Yang tadi kan sunnah. Jadi wajibnya itu yang pertama tadi apa? Niat. Nah, niat ini dibarengi ketika membasuh muka. Jadi niatnya kalau Arabnya itu sunnah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, niat yang wajib itu dalam hati ya, dalam hati. Jadi ketika membasuh muka berbarengan. Niat saya wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, fardhan lillahi ta'ala. Jadi langsung aja ya. Tadi kan saya sudah baca Arabnya. Sekarang langsung muka. Untuk muka ini batasannya mulai dari harus yang kena air itu harus dari tumbuhnya rumput di atas, mulai dari sampai di sini. Bukan brewok. Ini apa namanya? Satu. Nah, kanan kirinya mulai di kuping. Nah, ini kuping. Nah, ya inilah. Saat disebut tit, gitu. Titnya kuping. Nah, ini. Udah ya. Jadi hidupkan lagi kerannya, ingat jangan terlalu banyak, jangan terlalu besar. Nah, ambil segini, setelah itu diratakan. Nah, itu ya. Jadi ambil seteguk, diratakan, set, mulai dari tumbuhnya rumput sampai kuping ini. Nah, itu 1 kali, sampai 3 kali ya. Hidupin lagi. Ini terlalu besar. Nah, diratakan, set dari atas ke bawah, sudah dari atas ke bawah biar mengalir. Jadi harus kena semua ya tadi ya. Nah, ini kayak mandi nih ya basah semua. Ini termasuk kebanyakan tadi, mohon maaf ya. Jadi nanti di keran jangan terlalu besar. Selanjutnya setelah membasuh muka itu tangan. Nah, untuk tangan ini batasannya mulai dari sini, jari-jari atas sampai ke apa namanya? Siku. Nah, mulai dari kanan dulu baru kiri. Jadi gini prakteknya, dikit aja. Set. Nah, gini kan baru pasang 1 kali. Nah, sambil diratakan dengan tangan yang kiri ya. Nah, ini. Setelah itu yang kiri. Set. Ini baru bener ya, airnya jangan terlalu besar. Tadi kebesaran itu sampai Pak Fahri kebanjiran ini. Oke, 3 kali. Selanjutnya apa? Setelah tangan bisa biasa semua ya. Nah, setelah tangan itu membasuh sebagian kepala ya. Sebagian kepala ini sunnahnya, bukan sunnahnya. Kalau wajibnya kan sebagian. Nah, ini sudah cukup. Tapi sunnahnya itu sampai ke belakang. Ambil sedikit, matikan. Nah, ini airnya buang. Nah, ini set, 1, 2, 3. Nah, itu cukup. Itu sunnah ya sampai 3 kali. Selanjutnya kuping. Nah, untuk kuping ini hukumnya sunnah. Caranya gini, kuping. Ambil air dikit. Nah, ini lihat. Jadi yang telunjuk masuk ke dalam, yang jempol sini. Nah, jadi yang dalam puter, yang di jempolnya di sini. Nah, jadi 3 kali set, 3 kali. Kemudian terakhir kalau kayak gini. Dibersihkan. Nah, cukup ya. Bapak basah semua kan? Bapak nanti di rumah harus lebih irit ya. Soalnya ini kerannya agak error. Selanjutnya apa? Terakhir. Kaki ya, membasuh kaki. Jadi batasan kaki itu mulai dari jari sampai kedua mata kaki sedikit. Sini. Ini ya, hidupin. Jangan lupa harus kena semua. Jadi harus kena. Set. Nah, mulai di belakang biasanya lupa, dan jangan lupa di apa namanya, di sela-sela sama jari kelingking, bisikan harus rata. Yang kiri 3 kali, sunnahnya kan 3 kali. Cukup, sudah kan? Harus sampai basah, ya. Nah, itulah langkah-langkah wudhu. Jadi teman-teman, adik-adik harus paham mana yang sunnah, yang wajib harus paham. Yang terakhir setelah wudhu ada doanya. Sudah hafal semua doanya?
Oke, kita baca. Jadi setelah wudhu, dan jangan lupa kalau wudhu itu di tempat yang mulia ya. Jangan sampai wudhu itu di WC, di kamar mandi, jangan. Jadi di luar ya, di luar. Jadi setelah wudhu kita menghadap kiblat, berdoa. Ayo kita bersama-sama berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Bisa ditambah dengan surat Al-Qadar 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai terakhir 3 kali. Dan untuk batalnya wudhu, yang membatalkan wudhu itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama itu ada karena kehilangan akal. Yang mabuk, tidur itu batal wudhunya. Yang kedua itu keluarnya sesuatu dari jalan 2. Tahu jalan 2? Ya, jalan 2 itu depan dan belakang. Jadi jalan 2 ini kubul dan dubur. Yang pipis, yang kotoran, nah itu batal. Bukan hanya benda cair dan padat, angin juga batal. Jadi kentut juga termasuk batalnya wudhu. Nah, selanjutnya itu ada menyentuh lawan jenis, membentuk cewek, nah, itu nggak boleh ya. Terakhir menyentuh kemaluan, itu termasuk batal. Jadi harus diingat, kalau batal wudhu lagi. Oke, itulah praktek wudhu dari Pak Fahri. Mungkin semoga bermanfaat bagi siswa-siswi dari Sekolah Alam Al-Fisana. Cukup sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.